Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen penguji atas kesempatannya. Saya, Dea Apriliani Cici Pratiwi, akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi, sawah organik dan non-organik dari Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Meningkatkannya kebutuhan pangan, mendorong insan pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan mengembangkan keanekaragaman bahan pangan. Manusia melakukan berbagai cara untuk mengembangkannya dan tidak menyadari bahwa penggunaan pupuk organik, anorganik, dan pestisida anorganik yang kurang bijaksana akan mengakibatkan perubahan keseimbangan, sehingga berdampak negatif bagi manusia. Berdasarkan kondisi tersebut, manusia berusaha mencari teknik bertanam secara aman dan baik untuk lingkungan maupun manusia, sehingga muncul sistem pertanian organik. Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Pertanian organik pada prinsip memberikan sebagian biomasa ke dalam tanah dan konservasi air yang mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi non-organik. Kebutuhan pupuk organik dan pestisida untuk tanaman organik dapat diperoleh dengan cara mencari dan membuat sendiri seperti pupuk kompos. Penggunaan bahan organik ke dalam tanah atau pemberian pupuk organik merupakan salah satu hal yang dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi dampak dari mahalnya harga saprido dan juga dapat digunakan untuk mempertahankan lahan pertanian agar tetap produktif. Pertanian padi organik ini selain ramah lingkungan, biaya untuk usaha tani pun sangat rendah karena pupuk dan pestisida yang digunakan berasal dari alam. Di sekitar lingkungan petani dan bila dibeli harganya pun relatif murah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi. Beberapa keuntungan membudidayakan padi secara organik adalah yang pertama, kesehatan konsumen. Yang kedua, penggunaan pupuk organik yang mengembalikan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani karena harga jualnya lebih tinggi dari beras konvensional. Maka dari itu pertanian padi organik patut dilirik selain harga jual yang mahal, baik untuk kesehatan dan produk organik bebas dari residu dibandingkan produk non-organik. Kebutuhan akan padi organik di Indonesia sendiri sangatlah tinggi dari tahun ke tahun. Terlihat dari kebutuhan pasar tahun 2005 terhadap padi organik sekitar 550.300 kuintal dan terus meningkat sehingga tahun 2009 menjadi 1.141.102 kuintal. Namun yang sangat disayangkan, produksi padi organik tidak dapat mengimbangi permintaan pasar yang semakin tinggi. Semakin tahun 2015, jumlah poktan atau japoktan beras yang sudah mendapatkan sertifikasi organik adalah 100 poktan dan atau gapoktan padi organik bersertifikat yang tersebar di 16 provinsi, yaitu ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Dan banyak faktor yang menjadi pertimbangan petani dalam menerapkan usaha tani padi sawah organik dan non-organik, yaitu faktor biologi
dan faktor sosial ekonomi. Dapat dilihat dari faktor biologi yang dilihat yaitu luas lahan, benih, pupuk, dan obat-obatan. Sedangkan faktor ekonomi atau faktor sosial ekonomi yang dilihat yaitu biaya dan tenaga kerja. Semakin baik, semakin tinggi faktor tersebut, maka akan berpengaruh terhadap produksi padi sawah organik dan anorganik. Sebab apa? Faktor-faktor itu akan mendukung petani dalam meningkatkan produksinya dalam berusaha tani padi sawah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap produksi padi. Pada kenyataannya, apakah faktor itu mempengaruhi produksi padi organik maupun padi non-organik di Kecamatan Muara Bulian? Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap produksi padi. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah organik dan non-organik di Kecamatan Muara Bulian. Yang kedua, berapa besar pendapatan dan penerimaan yang diterima petani padi sawah organik dan non-organik di Kecamatan Muara Bulian. Dan yang ketiga itu ada tujuan dan kegunaan penelitian. Di dalam tujuan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah organik dan non-organik di Kecamatan Muara Bulian. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapatan dan penerimaan yang diterima petani. Usaha tani padi sawah organik sendiri memiliki kelebihan yang dirasakan petani, yaitu memperoleh hasil produksi yang lebih tinggi sehingga meningkatkan penerimaan yang lebih bagi petani. Sedangkan pada usaha tani non-organik, produksi padi lebih rendah daripada padi sawah organik. Melihat dari ini, diharapkan petani padi sawah non-organik dapat melihat kelebihan pada usaha tani organik untuk menjadi pertimbangan untuk memperoleh produksi yang lebih. Maka diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan juga kepada pemerintah setempat atau lembaga terkait agar dapat memberikan masukan kepada para petani non-organik di daerah penelitian dalam mengembangkan usaha padi sawah organik guna meningkatkan penerimaan para petani. Ruang lingkup penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Malapari dan Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Penentuan Desa Malapari dan Desa Pasar Terusan dilakukan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa petani Desa Malapari mengusahakan padi sawah non-organik dan Desa Pasar Terusan petaninya mengelola usaha tani padi sawah organik dan non-organik. Adapun objek penelitian ini adalah petani yang mengusahakan usaha tani padi sawah organik dan padi sawah non-organik. Ruang lingkup pertanian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi di Desa Pasar Terusan dan Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian. Penelitian di lapangan akan dilakukan pada bulan Agustus 2016 sampai bulan September 2016. Data yang diambil dalam penelitian ini tahun 2014 ini karena pada tahun 2015 mengalami gagal panen. Pada tahun 2016 data belum bisa diambil karena yang pertama petani baru melaksanakan panen pada bulan Oktober. Kesimpulannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah organik adalah variabel jumlah benih, pupuk organik, dan pestisida organik. Sedangkan pada usaha tani padi sawah non-organik, faktor-faktor yang mempengaruhi pada produksi padi sawah non-organik adalah variabel jumlah benih, pupuk, dan pestisida.
Cukup sekian presentasi saya untuk hari ini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah organik dan non-organik dari Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Saya Dea Apriliani Cici Pratiwi mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang hadir dan para dosen penguji. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.